Hari apaan sih takut? Iya. Kalau mau takut di hutan, ini di kantor. Enggak, kalau dia berasa, nih gue bagi-bagiin. Dia merasa ria nantinya. Nih gua bagi-bagiin. Dia masol kalau ria pakai rok. Iya. Saya ria, belum operasi aja saya. Udah Iya, tapi kan santai. gitu. Pokoknya lo kalau memang ingin melakukan kebaikan, gue backup walaupun nyawa gue taruhan. Ini saya paling demen sama dia, Dedi. Jatah. Iya. Ya. Oh, masih jatah aja. Lu minta untuk gue, maaf ya. Iya. Mas, jangan mentang-mentang atasan, omelin Iya. OB seenaknya. Santai. Padahal kan niat OB bagus loh. Takutnya orang-orang kan Hari apaan sih takut? Iya. Kalau mau takut di hutan, ini di kantor. enggak, kalau dia berasa, nih gua bagi-bagiin. Dia merasa ria nantinya. Nih gua Dia bagi-bagiin. masol kalau ria pakai rok. Iya. Saya ria, belum operasi aja saya. Udah Iya, tapi kan santai. gitu. Pokoknya lo kalau memang ingin melakukan kebaikan, gue backup walaupun nyawa gue taruhan. Ini saya paling demen sama dia, Dedi. Jatah. Iya. Ya. Oh, masih jatah aja. Maksudnya Ini udah pas. Jatah. Ini udah pas. Iya. Diam aja. Orang yang masuk macan. Dia nih yang tadi gangguin. Orang lagi sodako udah melomelin. Apa susah? Santai aja. Kalau yang namanya manusia nggak begitu. Tadi kan gue udah omong. Diem. Apa perlu mulut lu golak ban? Tapi kan nggak begitu caranya. Lu tuh kan tangan lari habis dari mana tuh? Hah? Bau. Najis. Bau. Enggak, kalau emang mau ngusir. Yang mentang-mentang OB. Saya pukul kamu deh. Mau bola ke gua. Nggak mungkin dia ngusir kamu. Dia biasanya ngusir kucing dapur. Saya bela. Nyawa taruhan. Jangan mentang-mentang OB itu sampah. Enggak. Saya tidak menganggap kamu sampah. Tapi kamu lebih mirip tempatnya. Tuh. Mas, Tadi enggak maksudnya. Maksudnya tempat sampah kan. Gua tojok lo. Maksudnya bukan tempat sampah. Kamu yang menyediakan tempat-tempat sampah sehingga Iya. lingkungan bersih. Ya. kalau bukan atasan, Pasti udah. Ini bukan atas. Ntar pahala lu malah hilang ntar. Bawahan Hilang ya? juga. jangan hilang semua pahalanya. Aduh. Iya, santai Ri. Emang gitu. Aduh. Harusnya tuh kita nyontoh doi Matsol. Walaupun obek tapi punya jiwa sosialnya tinggi. Iya, kan? ngerti Udah, gua. santai. Asus. Kompor meleduk. Saya tadi bilang, kalau Mbak Seli ngomong, jangan ngomong. Ya. Ember Orang-orang bocah nggak tahu. demen, jangan panasin orang ya. Saya kalau manasin sayur lodeh. Sayur lodeh. Oh Mbak Seli, lu nggak ngomong lu dari tadi. Yang ngomong doi. Oh, nah lu kan udah tahu deh Mas tadi. Ragil, Iya. aku tuh bukannya nggak ngasih Matsol untuk berbuat baik. Matsol mau berbuat baik itu haknya Matsol karena itu uangnya Matsol. Matsol. Ya, permasalahannya adalah ini kantor. Kemarin kan Mas Ragil dihukum kan karena Ya, masukin penjual ya gitu. tajil. Itu satu orang. Ini Matsol masukin puluhan orang. Mbak Seli, yang masih mempunyai kehormatan. Emang masih? Masih, udah diambil sama lakinya. Gini, Mbak Seli. Pada saat saya memasukkan orang untuk jualan tajil, saya mengaku bersalah. Tapi kalau Matsol memberikan sedikit hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan, salah di mana? Lihat pejabat-pejabat kita, orang-orang kaya, mana pernah dia mau berbagi kalau nggak diliput? Di sini negara kita, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Mereka, merdeka, mereka jadi merdeka. Apa Calon reporter yang selalu ketinggalan berita, nggak pernah tahu ya? Kalau kita bagi sesuatu tanpa dikoordinasi dengan baik, itu mengakibatkan kematian. Nenek-nenek yang keinjak. Keinjak. Matsol nggak bagi nenek-nenek. Kalau nenek-nenek sistemnya delivery. Bodoh. Yoi, nenek-nenek telepon. Jaya, Sol, RT 7 nomor 2. Ya, antar sama Matsol. Delivery. Lagi pula kenapa Matsol nggak bagi di rumahnya? Dia kan punya rumah. Kenapa nggak dibawa di lobi? Wah, gini nih. Matsol memberikan sedikit uangnya itu karena rumahnya dia kena gusur. Berarti kan dia udah nggak punya rumah. Habis Iya, dia maksudnya. memberikan zakat ke orang,
baru dan nginep di masjid, nunggu zakat dari orang. Itu TNG. Iya, maksudnya kan nggak di set gitu kan, di lobi kan bisa. Itu kan tempat Jadi buat nggak mengganggu kerja. nggak mengganggu orang kerja, maksudnya kayak gitu. Kalau saya sih Gil. prinsipnya gini, pada saat mengganggunya masih presentasinya masih 0,10%. Walaupun no problem. 0,10 Tetap kalau aja. masih mengganggu ya tetap aja Nggak, mengganggu. ini Kalau kelakuan baik, sampai- kelakuan baik. Iya, kelakuan baik memang. Kelakuan baik hasilnya belum tentu baik. Kan kemarin Mas Ragil yang bilang, niatnya baik, hasilnya tuh belum tentu baik. Pak SBY niatnya baik ngomong, hasilnya kan belum tentu baik. Anak buahnya tidak menjalankan. Makanya kalau ngomong besok hati-hati. Aku ingat kok kata-katamu. Wah, Emang gue mau nyebrang nyebrang? baru hati-hati. Mas Eli sini. Gua kasih tahu, saya kasih tahu. Matsol itu mempunyai tujuan dan itikat baik untuk memberikan kepada orang. Alhamdulillah bagus. Iya, Kenapa nggak dikasih ke pengelola zakat? Iya, Mbak Seli, pada saat pengelolaan zakat, maaf ya kalau ada masyarakat, sebagian masyarakat tidak believe terhadap mereka, jangan salahkan. Believe nggak tahu, kamus mana sih, Ri? Lu cari kayak bikin gua gemeteran, kayak salah gua ngomong ya. Ya, Jangan salahkan mereka. Karena penanganan, pada saat uang itu masuk ke bank, ada bunga. Apakah itu bukan riba? Hai, orang-orang yang beriman. Terus kalau misalnya Masol bagi-bagi di sini terus Ya. bilang, oh saya habis dapat ini, apakah itu nggak riak namanya? tuh. Siapa yang bilang? Yang bilang siapa? Lah Masol kan ngasih nih, pamer ke semuanya, ngasih banyak. Terus dari mana Masol duitnya? Oh saya habis dapat ini, rumah saya sekarang banyak. Mau di mana aja rumah saya ada. Itu kan sombong namanya. Matsol saya tahu semenjak 2010 udah nggak pernah pamer lagi. Terakhir 2010 September. Emang kenapa? Dia pamer paha, buduk, nggak pamer lagi sampai sekarang. Saya tahu Matsol. Bukan pamer kekayaan. Ini Enggak. ngomong orangnya katanya calon reporter tapi kok otaknya agak bermasalah gitu Tuh, kayaknya. ini juga sih. Ini masalahnya ketutupan. Coba kalau kemarin. Buka otaknya. Nah, Oke, tuh. jadi sekarang begini aja. Bagus kan Pada ngomongnya? saat kita berbicara kebaikan orang, terus dihadapi dengan manajemen atau peraturan yang mengikat, kebaikan orang jadi tertunda. Mbak Seli, maaf sekali lagi. Hidup kita bukan di dunia, tapi harus pikirkan di akhirat. Mungkin Matsol berbuat gitu karena pengen ngabisin. Gini loh, kita berzakat boleh aja, ya Ya. kan Ria? Tapi kan ada tempatnya. Kalau misalnya tadi Mas Ragi bilang, orang pada nggak percaya, kalau zakat itu kan ikhlas. Kita ikhlas nih, sama seperti kita ngasih orang, kita zakat. Ikhlas kan dia mau apa, kita kan nggak tahu. Misalnya dia terima, habis itu dia jual lagi karena dia butuh duit. Kan kita udah bukan urusan kita, Iya. itu urusan dia sama yang di atas. Iya. Udah gitu kan banyak banget Mas, kasus yang misalnya tidak ada pemberitahuan zakatnya itu jam 10. Tapi mereka datang udah dari jam 5, jam 6 pagi. Puasa pula. Ya kan? Berebutan. Berebutan sampai keinjek-injek. Ada nenek-nenek yang sampai meninggal hanya karena ngebelain berapa sih paling mahal 200.000, 100-200.000, tapi keluarganya harus membeli kain kafan buat yang meninggal. Nah, Begini tuh dia. Mbak Seli, kalau urusan kejadian, ada eksiden di satu tempat yang ada orang melakukan berniat melakukan kebaikan. Jangan disamakan dengan hubungannya dengan Matsol. Masing-masing tiap daerah beda Mbak Seli. Kalau mereka yang ada yang meninggal sampai keinjek-injek, itu yang punya uangnya aja. Orang mau ngasih 1.000 orang, nyewa hansipnya cuman 1,5. 1,5 gimana itu? Enggak, satu hansipnya gede, yang satu pendek gitu kan, 1,5 ukurannya. Ya ribet lah. Kalau ribuan-ribuan begitu. Kalau Matsol, gue taker. yang Hartanya Matsol paling kalau mau zakat, paling banyak tuh 25 orang. Itu juga dia udah ngap-ngapan ngasihnya. Iya, ditakutkan kalau misalnya kayak nggak kasih tahu, berebutan akhirnya, Berebutan disangkanya terus akhirnya banyak. kayak tadi Mbak Ade, terus kan bisa dibohongin. Mbak Ade tiba-tiba masuk, terus bisa jadi orang yang sebenarnya punya ngaku nggak punya karena Matsol kan nggak pakai data. baju biasa Oh, bisa. kalau urusan Matsol nggak data. orang punya harta terus ikut antri zakat, itu urusannya lillahi ta'ala. Itu tadi kalau emang begitu udah. ya udah kasih yang berbasis, biarin aja yang berbasis. ketahuan. Yang lembaganya itu terserah. Lembaga. Oh, kalau lembaga di kita urusan zakat itu memang udah benar-benar clean and clear. Saya rasa masyarakat juga pasti ke sana. Ya, Dan kembali ada lagi. juga prinsip Kalaupun- masyarakat pengen langsung ketemu dengan kaum duafanya. Iya, tapi kan takutnya kejadiannya kayak Iya, yang tadi Mas itu. Adi. Ah, Kalau udahlah. kasih Ini ke warga badan- negara Indonesia yang nggak bakal maju. Setiap ada masalah selalu disangkutin sama masalah lain. Halo, Kolombia. Hei, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Silakan Pak. Dari mana KPK? bukan. Bukan. Ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, bubaran kantor.
Sana maju, Mbak Sally. Dengan siapa, Pak? Dengan siapa di mana? Dengan Asep Jakarta. Asep. Kang Oh, Asep Bapak di Asep, Jakarta. apa kabar, Pak? Alhamdulillah Asep. baik. Jakarta kok. Jakarta. Iya Jakarta. Di Jakarta. Jakarta. Pademangan Jakarta. Pademangan Jakarta, Kang Asep. Iya. Ini Bapak pendengar, bagaimana Sus. menurut Pendengar. Mak, Dokter Agil ulang tahun ya. Tuh. Selamat ya. Makasih. Ini pendengar setia kita, Esoda, request solusi Iya. dengan Kang janda. Asep. Canda. menurut Kang Asep kalau kita mau zakat nih, kita mau memberikan sesuatu di bulan Iya. suci ini, mending ke lembaganya atau sendiri? Sendiri-sendiri. Kalau menurut saya sih bagusnya ke lembaga kayak model rumah zakat ataupun yang sejenisnya. Ya. Karena apa? Kalau kita di Jakarta ini kan kita nggak tahu seberapa orang tuh benar-benar miskin apa enggak gitu loh. Benar-benar Iya. mereka tuh yang berhak menerima zakat atau enggak gitu. Buktinya banyak gepeng musiman. Nah, Iya, Ya makanya kan? Itu di jalan depan ini nih, lampu merah Loh, berarti banyak kita banget harus tiba-tiba bersyukur. Indonesia jadi menambah lagi musimnya. Nggak musim hujan, musim duren, ada musim kawin, musim gepeng. kalau kita diserahkan kepada lembaga yang berwenang, nah mereka tuh kan otomatis bisa disalurkan untuk keterampilan-keterampilan. Jadi melatih anak-anak orang-orang miskin tersebut tuh biar kedepannya tuh nggak mengemis lagi gitu. Iya. Biar Oke, Bapak, maaf, keterampilan. Bapak. Nggak rusuh Iya. juga ya. Ya, maaf Bapak, saya mau nanya. Iya, iya. Yang berpendapat seperti Bapak memang Iya. banyak, tapi Ah. tidak sedikit juga dari masyarakat Indonesia Iya. yang memang tanda kutip ya kurang begitu percaya dengan yang namanya badan-badan apa pengelola untuk zakat itu, Itu Pak. tadi Iya, kembali iya, iya. lagi kalau kita namanya udah nyumbang, Sebenarnya kan kita gini, pasrah ikhlas, jangan dipikirin gini, nyampe Mas apa Agil. enggak. Ya, Pak. begini kan, yang penting kan kita punya prinsip painamal aqbalu biniat. Kita Benar. terserah pada niat kita gitu loh. Benar, Bapak. Dan kalau nggak mungkin namanya orang udah berkecimpung di rumah zakat ataupun yang mengelola di sejenisnya, mereka tuh menyelewengkan uang zakat kita. itu bisa Mereka tuh urusannya dengan yang atas ya, Pak? Hukumannya Ngerti tahu gitu. disetrika. Iya. Benar. Ya makan duit anak. Lo cepet Kan banget kalau tuh orang. digambar, disetrika. Setrika, emang di sono ada pembantu. Gitu loh. Gini Nah, Pak, sekarang udah gini diminatu, Bapak, diminatu nggak pakai. benar yang Bapak bicarakan benar. Pada saat kita memberikan ke suatu badan usaha pengelola, kita ikhlas lillahi ta'ala dunia akhirat gitu kan. Tapi pada saat kita tahu kurang yakin terhadap pengelola tersebut, bukankah kita sudah memberi kesempatan kepada orang tersebut untuk membuat dosa? Nah, sekarang gini, kalau kita mau memberi zakat, Ya. kita jangan sampai punya rasa ragu-ragu. Kalau kita punya rasa ragu-ragu sedikit, nah kita amalnya tuh udah berkurang gitu, Mas Oh. Agil.